Dini mungkin tegakkan. Iya. Karena terus tidak mereka merasa aman. Oh boleh dong, boleh dong terus lagi kan gitu. Sebenarnya masa kecil menjadi besar gitu kan. Kita juga seperti membesarkan sesuatu yang kecil gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Terus ke Bogor apalagi, itu saja sudah harus terhenti gitu. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal falah! Hayya 'alal falah! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal falah! Hayya 'alal falah! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal falah! Saudara Habib Rizik Syihab itu keluar atau kabur dari Rumah Sakit Umi yang ada di Kota Bogor, di mana kaburnya tersebut melalui pintu belakang yang kita dapat informasi itu melalui gudang farmasi yang ada di rumah sakit itu akan mengambil langkah hukum terkait masalah kepergian atau kaburnya Bapak Habib Rizik Syihab. Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dengan kejadian tersebut, sekarang penyidik dari Polresta Bogor melakukan penyelidikan terkait masalah keluarnya Saudara Habib Rizik Syihab tanpa sepengetahuan dari Satgas atau gugus COVID-19. Saat ini selalu dihalang-halangi, ya terkesan dihalang-halangi, maka dari Satgas COVID itu sendiri sudah membuat laporan polisi, ya terkait masalah menghalang-halangi yang dengan adanya penyakit wabah menular ini. Karena sempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya, Habib Rizik Syihab yang dianggap oleh tadi dari pihak Pemkot tidak sesuai dengan aturan, kami menjelaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun dari kami untuk menutup-nutupi. Kita sudah sangat senang dengan respon-respon pemerintah atas penegakan protokol COVID-19 ini, tetapi kita tahu kemarin di Petamburan ada kerumunan banyak orang, tetapi sepertinya pemerintah ini kok tidak tegas dan kurang berani kurang berani dalam menegakkan peraturan. Dan kita desak kali ini supaya untuk lain kali jika ada situasi seperti yang ada di Petamburan kemarin, pemerintah lebih tegas dan lebih berani, nggak usah takut lah, rakyat ada di. Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan. Terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama. Manapun masuk kita masuk. Oke. Jadi tidak ada dilarang, pelarangan tidak ada. Ini kan semua warga negara kita semua. Gitu. Betul ya? Ya kan? Ini kan negara wilayah kita. Petamburan itu wilayah kita. Dalam menentukan nasib bangsa ke depan.
Siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi? Surya Paloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab yang putra bangsa ini. Begini ya, rumah sakit ini kan punya sistem. Tamu yang datang prosedurnya. Lah bagaimana bisa terjadi di swab tapi tidak diketahui? Ya, orang saya Pak Kapolres Pak Dandim ketika masuk aja dicek satu-satu. Wali kota Dandim Kapolres masuk dicek satu-satu. Masa tim swab nggak ketahuan masuk ke sini? Pakai jangan-jangan nggak pakai APD. Yes. Nah, pihak rumah sakit tadi siang kami lihat kecolongan itu. Kami tegur dan kami minta ke depan ya terbuka, bekerja sama. Ya, kalau nggak bisa kena pasal. Saya ingatkan, bisa kena pasal kalau nggak ngalang-halangi. Saya minta, saya ingatkan, saya tegur keras. Kooperatif. Kami insya Allah sekali lagi sangat kooperatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi adalah salah satu bagian menjadi PR kami juga. Kalau komunikasi yang kami jalankan barusan dari kemarin sampai hari ini dianggap belum kooperatif. Untuk itu jangan ragukan kami untuk memberikan informasi itu. Mungkin tadi ada miskomunikasi yang tadi disampaikan, dianggap yang sudah disampaikan itu masih belum, maka kami dari rumah sakit menyampaikan yaitu bagian dari PR kami ke depan, Pak. Peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Orang yang dikirim undangan klarifikasi tidak hadir, yaitu rugi sendiri. Karena kesempatan, saya sampaikan, klarifikasi itu kesempatan. Jangan sampai nanti, ya mohon maaf, yang bersangkutan rugi sendiri, perbuatan pidana. Kalau yang bersangkutan tidak klarifikasi, berarti yang bersangkutan rugi sendiri kan? Nah, kalau sudah masuk penyidikan, sudah kita pakai KUHP, berarti apa? Ya, kalau dipanggil sekali, 2 kali, tidak hadir, ya 3 kali kita ada surat perintah membawa, sudah tegas. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya
yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah.
Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Gubernurnya Anies Baswedan ya, yang punya juga katakan kerabatan lah dengan HRS ini kan dan kelompoknya. Saya kira masih itu tadi, kalau makin ke atas kan terus barang ini kayak menjadi gede banget gitu loh. Sementara saya menilai kalau sama Habib sendiri karena bisa aja kan kepala daerah, gubernur daerah mewakili pemerintah bisa saja. Dia melapor nanti sama presiden apa hasilnya pembicaraannya. Tetapi kecuali mengevaluasi tadi, yang kedua menurut saya perlu pendekatan hati ke hati gitu untuk dikomunikasikan masalahnya gitu. Itu yang terbaik menurut saya. Jadi kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Terus ke Bogor apalagi, itu saja sudah harus terhenti gitu. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan Satpol PP itu. Ini kan kalian petugas ada hukum di dadamu itu ada pelindungnya gitu loh. Ada anti pelurunya gitu ibaratnya. Jadi jangan pernah ragu gitu untuk melakukan itu. Pemerintah pusat saya kira bisa mengutus kan tidak harus presiden, wakil presiden, tidak harus menteri gitu. Seseorang yang dipercaya saja dia dan bisa berbicara gitu. Atau mendelegasikan kepada gubernur DKI. Ada underestimate pemerintah itu kan. Dari penjabat tertentu saya nggak mau sebut ya. Kan ngomong alah ini nggak akan besar yang datang, kan underestimate. Nyatanya meludak kayak begitu masanya kan yang jemput kan. Nah kalau kita tepat menebaknya ya, mengantisipasinya, mendeteksinya tepat, kita sudah melakukan gitu kan. Oke, ikut atur aja karena itu sekali pendekatan. Apa kan bisa aja ngomong sama ini kan FPI udah jelas. Ngomong sama dia kan, oke titik ini nanti di sini jemputnya ya kan. Kan tidak harus di jalan raya semua yang hingga terjadi kemacetan. Kemacetan itu bisa dihindari. Akibat kemacetan 4 jaman itu, Anda bisa berapa kerugiannya ya? Kerugian personal juga kan. Orang mau terbang jadi ada yang jalan berkilo-kilo gitu untuk bisa mencapai airport. Itu kan mestinya tidak perlu terjadi kalau kita tidak underestimate. Gitu kan. Kita bisa mendeteksi secara tepat. Sehingga titik-titik kumpul. Silakan kumpul di sini, dibantu mereka. Parkirnya di sini, kumpul di sini masa nanti. Kan ada 3 institusi yang sangat bertanggung jawab. Yang pertama tentunya gubernur kan. Kita ngomong Jakarta gitulah ya, ngomong gubernur Jakarta kan. Karena dialah yang punya wilayah, namanya kepala daerah kan, yang punya rakyat gitu, harus mereka urusin. Itu adalah tupoksi dia di situ gitu intinya. Lalu yang kedua itu Polda. Jadi Kapolda itu tentu titik beratnya adalah masalah keamanan dan juga penegakan hukum kan gitu. Nah satu lagi adalah Kodam atau Panglima yang di situ kan. Nah kalau dia itu sebenarnya adalah membantu gitu kebenarannya.
titik beratnya ke keamanan, tetapi bisa membantu apa saja yang diperlukan. Memang sejak kepulangan HRS ya, mulai dari penjemputan, terus tanpa istirahat ya, Habib ini langsung bikin acara di daerah Bogor ya, terus ada Maulud Nabi sampai pernikahan anaknya gitu berturut-turut. Nah ini kan dari awal sudah ada kekeliruan-keliruan, kesalahan-kesalahan katakan gitu. Karena saat ini kan fokus kita itu bagaimana menghadapi pandemi corona ini, gitu. Jadi itu mengerikan. Di antaranya yang harus kita patuhi kecuali pakai masker, lalu cuci tangan adalah jaga jarak. Orang jangan berkerumun, terjadi kerumunan yang menimbulkan kerawanan penularan. Anda bayangin di tayangan televisi saat Habib datang seperti apa kayak gitu kan, sampai 4 jam total ke Cengkareng itu macet. Ya. Nah satu itu, dan yang kedua terus acara yang lain juga begitu. Nah ini artinya yang pertama juga Habib ini mestinya kalau datang langsung karantina. Saya kira nggak dilakukan kan. Kerumunan massa, apakah ini ada perizinan acara di daerah Bogor atau di Petamburan, saya tidak tahu tentunya ya. Tetapi ini sudah pelanggaran karena mestinya dari awal ini sudah harus ditegakkan. Nah lalu yang menjadi topik dan pertanyaanmu tadi masalah baliho ya, dipasang di mana-mana gitu kan. Ya memang baliho itu kan harus ada ketentuannya lah. Boleh di mana tempatnya, lalu ukurannya berapa gitu ya. Berapa hari boleh dianu dan ada izinnya dan ada pajaknya sebenarnya. Gitu. Dipastikan ini pasti tidak memenuhi syarat-syarat itu kan. Artinya dari sini pun sudah ada pelanggaran yang segera harus ditertibkan. Misalnya masalah FPI itu di Petamburan ya, itu di Jakarta Pusat. Sebenarnya saya mengharapkan ya untuk tingkat wali kota Jakarta Pusat pun sudah bisa menyelesaikan. In case kekuatannya kurang, misalnya kekuatan Satpol PP di Jakarta Pusat kurang, didatangkan dari provinsi. Jumlahnya tidak sedikit, kita punya itu ratusan orang kan. Lalu Polres juga kurang, bisa didatangkan dari Polda kan, begitu juga Kodim kurang bisa didatangkan dari Kodam gitu kan. Jadi khusus masalah baliho ini kan tentunya itu adalah ranahnya Pemda kan. Dalam hal ini adalah Dinas Tertib yang biasanya mengerahkan Satpol PP. Nah disitulah sudah cukup. Kalau menurut cerita itu ya sering diturunkan, nanti dipasang lagi. Turunkan dari usaha diturunkan, dihancurkan harusnya kan, gitu. Dia untuk menaikkan lagi kan bikin baru lagi, itu kan juga biaya juga kan. Misalnya terjadi seperti itu, ya turunkan lagi. Kalau perlu ditunggu daerah itu kan, penyelesaiannya harus terukur, gitu loh. Terukur tahu nggak? Misalnya aku mau mukul ini ada nyamuk ini, gitu kan. Cukuplah dengan tangan aku ini kan. Nggak usah misalnya pakai palu misalnya kan gitu. Itu ilustrasinya seperti itu kan. Nah ini menjadi polemik, menjadi ribut ya, pro dan kontra itu karena itu tadi, karena menurut saya over ya, sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat. Kalau terukur seperti tadi, tingkat wali kota menyelesaikan gitu saja dengan unsur-unsur yang ada tadi. Masa nggak selesai sih? Aku amat yakin lah, aku pernah jadi gubernur kan, ya pasti bisanya. Pak Kampleng ini tuh Satpol PP-nya kalau nggak bisa menyelesaikan nggak begitu mudahnya, karena kita didukung oleh undang-undang. Ya melanggar perda itu kan ada sanksi hukumnya kan gitu kan. Artinya kuatlah posisi kita itu dibandingkan dengan FPI-nya gitu kan. Ini mungkin tegakkan. Karena terus tidak mereka merasa aman, oh boleh dong, terus lagi kan gitu. Apakah ya Panglima itu sudah menilai gitu, buat tingkat Pemda ini nggak bisa gitu tentang baliho ya. Terus Polda juga nggak berbuat penegakan hukum, lalu dia ambil alih. Aku kan nggak ngerti. Saya rasa atau saya juga berharap tidak seperti itu gitu, karena ini sebenarnya masalah kecil menjadi besar gitu kan. Kita juga seperti membesarkan sesuatu yang kecil gitu kan. Kecuali ada penegakan hukum ya, Polda kan yang harusnya yang bergerak kan. Kalau itu berjalan dengan baik di semua tingkatan ya, artinya tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, ya di bawahnya lagi camat kan itu tadi ada camat, ada Koramil, ada Polsek, gitu kan. Jadi ini harus dievaluasi kembali bahwa, nah ke depan begini ya,
komunikasi juga harus dibangun gitu antara kelompok FPI ini dengan pemerintah daerah gitu. Memang ya namanya Habib Rizik Syihab ini kan kalau bicara penampilannya dia harus kita akui dia lah orator yang hebat dia gitu loh. Untuk menggerakkan massa itu luar biasa kemampuannya itu. Kalau zaman dulu, zaman Soekarno lah gitu kan. Saya sendiri pengalamannya dengan kelompok ini, FPI dan Habib ini ya. Saya itu di demo dengan FPI waktu jadi gubernur. Mungkin kalau saya ngitung dengan jari ini, habis jari saya nggak cukup nih. Kenyang lah aku di demo. Nah, tapi suatu saat puncak dari demo itu, karena saya anggap yang diminta itu nggak masuk akal. Kalau saya harus membubarkan, menutup semua tempat hiburan, ya. Itu sesuatu yang mustahil saya lakukan kan, karena yang kerja situ banyak sekali. Ya ini ibu kota negara kan, kota internasional, ya kedatangan tamu asing segala macam yang perlu hiburan kan, gitu kan. Kalau mengawasi oke kan ya, tetapi kalau menutup ini kan anda. Puncaknya dari apa yang dilakukan FPI ini adalah menduduki kantor saya, kantor gubernur. Saya pagi-pagi ya, bulan puasa itu ditelepon sama piket, ya seorang pejabat daerah lah gitu, agar saya tidak hadir di kantor dulu gitu. Lu ada apa? Ini demi keamanan Bapak gitu, Pak. Kantor kita diduduki FPI. Didudukin itu berapa orang? Pak, kantor kita sudah kayak salju Pak. Di luar maupun di dalam pun penuh mereka. Bahkan dipimpin Habib Rizik Syihab sendiri dengan para penggede-penggede FPI sekarang nunggu di ruang tunggu Bapak gitu. Oleh karena itu Pak, demi keamanan Pak, saya tidak. Saya merenung-renung gitu ya. Orang seperti apapun ya, ibaratnya baja lah. Baja aja bisa kita bengkokkan kok, masa hati manusia tidak gitu. Jadi saya punya keyakinan kalau manusia siapapun termasuk Habib, itu hatinya sama gitu. Artinya bisa kita sambungkan hati. Ternyata Habib ini sudah membawa surat ya, yang harus diminta saya menandatangani. Surat itu intinya selama bulan puasa penuh itu agar saya menutup tempat hiburan dan restoran penuh 1 bulan ditutup. Sudah saya survei tempat hiburan itu 90% itu pegawainya Muslim, karyawannya itu Muslim. Dia kan ngimpi-ngimpi nih, dapat gaji dari bosnya ini, dapat tip dari tamu, terus nanti pulang mudik kan gitu kan. Gaji nggak dapat, tip apa lagi? Dia membawa apa ke rumah? Itu satu ya. Dan ini kan sekali lagi di Jakarta ini adalah kota internasional ya. Banyak orang-orang luar negeri yang yang katakan berbisnis lah gitu, yang perlu hiburan segala macam, dan mereka non Muslim memang. Apalagi restoran, banyak duta besar, banyak orang-orang non Muslim, tamu-tamu luar negeri yang harus makan. Kalau saya tutup bagaimana gitu? Tetapi buka pun pakai aturan, jangan menyolok kan gitu. Kecuali di hotel-hotel besar kan, nggak ada masalah kan gitu. Tapi kan dimana kan saya tapi jangan menyolok. Kalau misalnya bisa tutup ya tutup, tapi kalau harus buka ya jangan menyolok. Jadi win-win solution. Saya nggak bisa, dipaksa-paksa juga saya tidak mau. Saya jelaskan itu tadi, ngerti juga itu, artinya ngerti. Jadi saya ini gubernur. Kalau ini dipaksakan, saya nggak bisa. Kalau ini minta ditandatangani, silakan bawa ke legislatif, ke Dewan. Itulah yang memperoleh rakyat Jakarta termasuk FPI. Kalau Dewan setuju, nggak ada masalah, saya tandatangani. Ngerti, mereka pulang. Saya minta dengan sangat, Beb, saya harus melayani masyarakat, gitu. Saya minta anak buahnya agar meninggalkan balai kota, pergi juga mereka. Artinya dari pengalaman ini, Habib itu saya yakini bisa diajak berbicara. Kenapa tidak diajak berbicara? Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu.
Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi.
Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Liam.